Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mengenai karir, bisnis, dan keuangan untuk zodiak Gemini ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Desember 2020. Jadi reading kali ini akan difokuskan ke dalam karir, bisnis, dan keuangan. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke, sebelum dimulai aku mau kasih info dikit. Jadi bagi kalian yang berminat untuk private reading ya, kalian bisa email ke saya langsung ya. Alamat emailnya akan saya sediakan di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, jadi bisa dilihat kembali. Oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini. Jadi tema kalian untuk bulan Desember 2020 nanti adalah kartu The Hangman. Oke, dengan kartu The Hangman sebagai tema utama, dalam bulan Desember aku lihat mungkin mayoritas dari kalian akan menggunakan sudut pandang yang baru, cara berpikir yang baru ketika ingin mengambil keputusan yang berhubungan dengan kondisi bisnis dan pekerjaan yang sedang kamu lakukan saat ini. Ya, misalnya bagi kalian yang sedang bekerja ataupun yang sedang mencari kerja, mungkin dalam bulan Desember kalian akan menggunakan sudut pandang yang baru, cara berpikir yang baru, bagaimana caranya untuk mendapatkan kerja yang kamu inginkan selama ini ya, bagaimana caranya untuk memperbaiki kondisi dalam pekerjaan, bagaimana caranya untuk mencari gaji yang lebih baik lagi misalnya, dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah cara berpikir yang baru yang akan kamu lakukan sepanjang bulan Desember nanti. Oke? Terus di bawahnya ada kartu 8 pedang. Jadi aku lihat mungkin beberapa dari kamu akan terlalu banyak pikiran ya sepanjang bulan Desember ini, terlalu mencemaskan sesuatu hal. Misalnya mungkin dalam bulan Desember beberapa dari kamu sedang mencemaskan kondisi keuangan yang lagi sulit ya, bagi yang lain mungkin lagi kepikiran banget mengenai kondisi di tempat kerja yang tidak stabil misalnya, bagi yang lain mungkin lagi kesulitan untuk mencari kerja. Bisa juga bagi yang lain mungkin lagi mencemaskan kondisi dalam bisnis yang belum bisa berkembang dengan cukup baik akhir-akhir ini misalnya ya. Jadi ada satu hal yang membuat kamu terlalu kepikiran sekali dalam bulan Desember. Sehingga dengan kartu The Hangman sebagai tema utama tadi ya, gunakan sudut pandang cara berpikir yang baru ketika ingin mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai bisnis dan pekerjaan yang sedang kamu lakukan saat ini. Oke? Terus di bawahnya ada kartu 8 cawan dan kartu 3 cawan. Jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin lagi belajar untuk melepaskan masa lalu ya dengan kartu 8 cawan ini. Mungkin dikarenakan terlalu banyak beban berat yang kamu pikul, yang harus kamu kerjakan selama ini, yang telah membuat kamu agak sedikit tertekan hatinya. Misalnya mungkin baru saja mengalami masalah di tempat kerja, keuangan, dan sebagainya ya. Dan dengan kartu 3 cawan di sebelahnya mungkin beberapa dari kamu lagi mengalami masalah ya dengan orang-orang di kantor misalnya, atau bisa juga dengan rekan bisnis bagi yang sedang menjalankan bisnis saat ini. Jadi intinya ada sebuah usaha yang telah kamu lakukan untuk meninggalkan masa lalu. Ya, ini sudah kalian lakukan akhir-akhir ini. Oke? Terus untuk reading kali ini periodenya akan dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi kartu yang di atas merupakan energi kamu untuk yang di awal bulan 10 hari pertama, terus 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Oke? Untuk yang di awal bulan atau 10 hari pertama ya, ada kartu Queen of Swords, Queen of Pentacles, dan kartu The High Priestess. Jadi dengan kartu Queen of Swords ini mungkin di awal bulan nanti kalian tuh akan fokus banget pikirannya. Fokus untuk bekerja, fokus untuk mencari uang. Soalnya di sampingnya ada kartu Queen of Pentacles yang melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi ceritanya di awal bulan kalian tuh bakalan fokus sekali. Fokus untuk mencari kerja misalnya, fokus untuk mencari uang, ya, fokus untuk memperbaiki kondisi keuangan dan bisnis, dan sebagainya. Jadi intinya kalian akan kembali fokus untuk mencapai target yang terbaik di awal bulan. Dan dengan kartu The High Priestess, silakan gunakan feeling dan intuisi terlebih dahulu ya ketika ingin mengambil keputusan, terutama yang berhubungan dengan bisnis dan pekerjaan di 10 hari pertama. Oke, soalnya tema kalian juga kartunya The Hangman tadi. Jadi ceritanya mungkin di minggu pertama kalian itu akan menggunakan cara berpikir yang baru, sudut pandang yang baru ya ketika ingin mengambil sebuah keputusan penting. Terus untuk yang di pertengahan bulan ada kartu 7 tongkat, 5 koin, dan kartu The Chariot. Beberapa dari kamu aku lihat di pertengahan bulan mungkin akan merasa kekurangan ya dengan kartu 5 koin. Misalnya mungkin lagi kekurangan banget, ada suatu hal yang membuat kamu merasa kurang. Misalnya mungkin merasa kurang dalam kondisi finansial ya. Bagi yang lain mungkin lagi merasa kesulitan untuk mencari kerja, kekurangan dalam hal bisnis.
Jadi dengan kartu 7 tongkat di sebelahnya perlu untuk bertahan. Jadi aku lihat mungkin kalian akan tetap bertahan, tetap semangat ya. Tidak ingin menyerah, tidak ingin mundur sama sekali ketika ingin memperjuangkan semuanya. Ini akan kamu lakukan di pertengahan bulan. Dan di sini juga ada kartu The Chariot yang melambangkan kepercayaan diri. Jadi ceritanya di pertengahan bulan kalian itu akan lebih percaya diri untuk melangkah maju ke depan. Walaupun memang ada semacam rasa kurang yang di hati kamu dengan kartu 5 koin ini, ya. Ada semacam perasaan kekurangan, akan tetapi dengan kartu The Chariot kalian akan bisa melewati semuanya dengan cukup baik, akan kembali percaya diri untuk melangkah maju ke depan, ya. Percaya diri untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja, masalah dalam bisnis. Soalnya kartu The Chariot juga melambangkan keberhasilan. Jadi ceritanya beberapa dari kalian akan mengalami keberhasilan juga di pertengahan bulan. Ya, berhasil menyelesaikan sebuah masalah ke arah yang lebih baik lagi. Oke. Terus untuk yang di akhir bulan ada kartu 7 pedang, 7 koin, dan kartu 3 tongkat. Jadi ceritanya di akhir bulan 10 hari ketiga ya, mungkin beberapa dari kamu akan menjalankan sebuah rencana secara diam-diam dengan kartu ini. Dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Ya, jadi ceritanya kalian akan lebih independen, lebih mandiri lagi dalam berpikir, dalam mengambil keputusan ketika ingin melakukan kegiatan dalam bisnis dan pekerjaan. Ya, misalnya mungkin secara diam-diam kalian tuh lagi ingin mencari kerja yang baru, ya, diam-diam lagi ingin pindah kerja, diam-diam untuk lagi ingin memperbaiki kondisi bisnis yang sedang kamu lakukan dan sebagainya. Jadi ada usaha kemandirian, usaha independen yang akan kamu lakukan di 10 hari ketiga untuk mencapai target yang terbaik. Dan dengan kartu 7 koin, di sebelahnya mungkin di sini kalian akan melakukan sebuah evaluasi ulang terlebih dahulu sebelum melakukan rencana tersebut. Ya, jadi bagi kalian yang ingin membuat sebuah keputusan ataupun rencana, gunakan waktu luang untuk berpikir kembali, ya, analisa kembali kira-kira langkah tersebut tepat apa enggak untuk dilakukan. Analisa kembali intinya. Dengan kartu ini kalian perlu mengevaluasi ulang semuanya terlebih dahulu. Evaluasi ulang kembali. Apa saja yang sudah terjadi akhir-akhir ini? Apa saja langkah yang perlu untuk diperbaiki ke depannya? Keputusan seperti apa yang harus diambil mengenai bisnis dan pekerjaan tersebut? Ya, dengan kartu 3 tongkat di sebelahnya, di sini kalian akan bekerja keras. Soalnya kartu ini melambangkan kerja keras ya. Jadi di akhir bulan aku lihat mungkin kalian akan kembali kerja keras, berupaya besar untuk bekerja mencari uang, ya, bekerja untuk mencari nafkah. Untuk keluarga di rumah dan sebagainya. Jadi ada sebuah usaha dan usaha besar dari kamu ya yang akan kamu lakukan di akhir bulan untuk mencapai target yang terbaik, target dalam pekerjaan, target dalam penjualan misalnya ya. Dengan kartu 7 pedang ini kalian akan menjalankan sebuah rencana secara independen, akan lebih mandiri, tidak tergantung dengan orang lain ya di akhir bulan nanti. Dan dengan kartu The Hangman sebagai tema utama ya secara keseluruhan dalam bulan Desember kalian itu akan menggunakan sudut pandang yang baru, cara berpikir yang baru. Ya, jadi bagi kalian yang merasa stuck akhir-akhir ini ya, stuck di tempat kerja, stuck dalam keuangan, gunakan cara berpikir yang baru lagi, metode yang baru untuk memperbaharui semuanya, ya, supaya kamu bisa bergerak dengan lebih tenang kembali, lebih baik lagi ke depannya, ya. Misalnya mungkin di sini kalian perlu untuk berpikir ulang, bagaimana caranya untuk memperbaiki bisnis tersebut, bagaimana caranya untuk memperbaiki kondisi pekerjaan, bagaimana caranya untuk lebih mendekati atasan, bos di tempat kerja. Lakukan semuanya dengan menggunakan sudut pandang dan cara berpikir yang baru. Jadi sini kalian perlu untuk membuka kembali wawasan kamu, membuka lagi bagaimana cara berpikir yang baru lagi sepanjang bulan Desember. Soalnya dengan kartu 8 pedang di bawahnya ya, beberapa dari kamu akan terlalu banyak pikiran, aku lihat di sini. Terlalu banyak yang dipikirkan, ada suatu hal yang akan kamu cemaskan secara terus-menerus dalam bulan Desember. Mungkin lagi mencemaskan kondisi bisnis dan pekerjaan yang tidak stabil misalnya, bagi yang lain mungkin lagi mencemaskan kondisi keuangan yang lagi naik turun ya. Jadi apapun itu, gunakan sudut pandang dan perspektif yang baru, cara berpikir yang baru sepanjang bulan Desember agar kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Oke? Kayaknya segitu aja dulu ya teman-teman. Semoga reading kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.